Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih ke bab 3 ya, sub kedua, masih tentang Indonesia dalam panggung dunia. Tapi ini yang sub kedua tentang pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif dulu. Nah, pada waktu itu tuh pada terjadinya peristiwa internasional yang terjadi meletusnya perang dunia ya pada tahun 1939 antara dua blok kekuatan, blok poros dan blok sekutu. Nah, bagian dari perang dunia itu terjadi di Asia, dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya. Ya. Lalu hal ini mengakibatkan terjadinya perang dingin pada waktu itu. Pembagian dunia seolah-olah hanya terdiri dari dua blok saja, menuntut seluruh negara untuk memilih salah satu blok tersebut. Nah, perkembangan selanjutnya Indonesia mengalami berbagai kesulitan. Untuk menyikapi usulan FDR PKI pada waktu itu, Muhammad Hatta memberikan keterangan di depan BP KNIP pada tanggal 2 September 1948. Nah, pernyataan Hatta tersebut merupakan penjelasan tentang politik bebas aktif. Jadi makna bebas aktif itu dapat disimak dari judul keterangannya. Mendayung di antara dua karang, yang artinya politik bebas aktif. Mendayung di artinya upaya atau aktif di antara dua karang, artinya tidak terikat oleh dua kekuatan adikuasa yang ada atau bebas. Nah, selanjutnya politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama. Jadi pada kepemimpinan Presiden Soekarno pada waktu itu dikenal dengan mendapat sorotan tajam oleh dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di internasional, tetapi ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi panutan beberapa negara pada saat itu. Nama Orde Lama itu titik awal bagi Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negerinya. Gerakan non-blok merupakan ide untuk tidak memihak antara blok barat yang diwakili oleh AS dan blok timur yang diwakili oleh Uni Soviet. Nah, perang ideologi antara kedua negara tersebut merebah ke negara lain, termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia merupakan negara pencetus non-blok yang menjadi negara yang paling aktif dalam menyuarakan anti memihak antara kedua blok tersebut. Nah, pada kenyataannya Orde Lama Indonesia itu tidak menerapkan sepenuhnya politik bebas aktif yang dicetuskannya. Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu cenderung berporos ke timur dan dekat dengan negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet dibandingkan negara-negara barat seperti AS. Nah, hal ini membuat tidak berjalan dengan efektifnya politik luar negeri bebas aktif pada saat itu. Lalu selanjutnya politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru itu merupakan masa di mana Indonesia memasuki masa demokrasi Pancasila. Jadi segala kebijakannya harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak terjadi penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru itu merupakan masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Jadi pada masa Orde Baru itu pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara efektif. Peran Indonesia pada masa ini terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat dunia. Nah, Indonesia itu memperluas kerjasama dalam berbagai sektor, terutama sektor perekonomian pada waktu itu. Nah, akan tetapi beberapa pihak menilai bahwa pada masa Soeharto itu yang jelas anti komunisme, hubungan dengan negara komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara barat yang pada masa Presiden Soekarno terabaikan. Lalu selanjutnya politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi. Nah, yang pertama masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, pada masa B.J. Habibie itu tergolong pendek. Habibie mampu menarik perhatian internasional dengan politik luar negeri yang diterapkan olehnya. Habibie itu telah mendorong ratifikasi 4 konvensi internasional terkait masalah hak pekerja dari mendirikan Komnas Perempuan. Nah, politik luar negeri masa Habibie itu sebenarnya tidak terlalu sering terjadi, akan tetapi rakyat Indonesia dikejutkan oleh kebijakan referendum yang dikeluarkan Habibie terkait kasus Timor Leste. Nah, selanjutnya masa Gus Dur. Politik luar negeri pada masa Gus Dur ini cenderung kooperatif dengan dinamika politik internasional yang pada era tersebut menuntut kebijaksanaan dan pemeliharaan HAM. Lalu Presiden Gus Dur melakukan berbagai lawatan ke negara ASEAN, Jepang, dan AS pada waktu itu. Lalu selanjutnya pada masa pemerintahan Megawati. Nah, pada masa Megawati ini kebijakan luar negeri Indonesia masih melanjutkan usaha pendahulunya, yaitu mencari dukungan dan kerjasama luar negeri.
Kebijakan yang menarik adalah dengan melakukan kerjasama dengan Rusia melakukan pembelian pesawat Sukhoi. Kebijakan yang lain adalah pemutusan hubungan dengan internasional monetary fund. Pada masa kini, politik luar negeri Indonesia kembali diuji dengan adanya bom Bali yang kemudian membawa Indonesia kepada forum internasional terkait dengan permasalahan terorisme. Nah, keberhasilan pada masa Megawati itu adalah dengan gaya kepemimpinan yang memberikan porsi yang lebih luas kepada Departemen Luar Negeri dengan menitik beratkan pada peran utama Menteri Luar Negeri yang dipilih dari diplomasi karir bukan dari partai seperti pada masa Presiden Gus Dur. Nah, selanjutnya masa pemerintahan SBY. Nah, pada masa SBY ini memiliki dua modal besar dalam penerapan kebijakan luar negerinya. Nah, kedua modal tersebut tuh yang pertama, kondisi politik dan ekonomi domestik yang cenderung telah stabil. Yang kedua, pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang dapat dikatakan terpilih secara demokratis. Ini mengingat SBY dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden langsung. Nah, dengan modal kekuatan domestik yang sudah mulai pulih ini mendorong Indonesia di bawah SBY untuk aktif kembali dalam berbagai forum internasional seperti apa aja, ASEAN, APEC, OKI, dan beberapa isu-isu global penting. Nah, pada masa Presiden SBY, masalah keamanan terus berlanjut dari masa Megawati. Hal ini membawa politik luar negerinya untuk bekerja sama dengan negara lain seperti AS, Australia, dan Singapura, serta Malaysia. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa kejadian seperti bom Bali 2, ledakan bom di WTC, dan masalah perebutan kebudayaan Indonesia oleh Malaysia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.